Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, siapakah engkau? Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Yohanes menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Ia pun menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab pada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab kepada mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal ini terjadi di Betania yang seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dikasih Kristus, tema yang kita renungkan hari ini, melihat, mengikuti, menilai, dan memutuskan. Yohanes dan Yesus adalah dua tokoh perjanjian baru yang mempunyai pesona yang komplit. Keduanya hebat dan dikagumi. Yohanes adalah tokoh yang pertama kali muncul di kancah umum. Ia dikenal karena keunikan hidupnya dan keberaniannya menyuarakan kebenaran dan keadilan. Sedangkan Yesus adalah tokoh yang muncul kemudian. Tetapi oleh Yohanes, kemunculan Yesus ditanggapi dengan sikap melihat, mengikuti, menilai, baru memutuskan untuk bertindak. Ia tidak gegabah dan membiarkan dirinya jatuh dalam godaan untuk menciptakan konflik dan persaingan yang saling menghancurkan. Yohanes akhirnya tahu bahwa Yesus adalah Dia yang diramalkan oleh para nabi sebagai Immanuel. Sikapnya yang bijaksana, melihat, mengikuti, menilai, dan memutuskan untuk bertindak adalah sikap yang tepat. Banyak orang Yahudi bertanya apakah Yohanes itu Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan Israel. Menanggapi pertanyaan itu, Yohanes Pembaptis menjawab bahwa dia bukan Mesias, juga bukan Elia, bukan pula Nabi yang akan datang. Dengan jujur dan rendah hati, dia mengaku bukan Mesias, melainkan sebagai seorang utusan Allah untuk menyiapkan jalan bagi Yesus. Yohanes menyatakan kebenaran tentang dirinya. Walau ia telah mendapat banyak simpati di hadapan banyak orang, namun hal itu tidak membuatnya membanggakan diri atau memanipulasi identitasnya. Yohanes Pembaptis tidak mencari kehormatan bagi dirinya. Ia membawa orang kepada sumber keselamatan yang mereka cari, yaitu Yesus Kristus. Saudara terkasih, sebagai murid Yesus Kristus, kita diajak untuk menghantar dan menghadirkan Yesus Kristus bagi siapa saja yang kita jumpai dalam perjalanan hidup ini, yaitu dengan berlaku jujur dan rendah hati. Semoga teladan Yohanes Pembaptis mendorong kita untuk hidup jujur dan rendah hati. Kerendahan hati adalah kebenaran. Sebaliknya, orang yang tidak jujur adalah orang yang sombong dan pendusta, yang tidak mau hidup dalam kebenaran. Kiranya
dengan rendah hati, kita dapat menghantar semakin banyak orang pada keselamatan karena kita telah mengenal Yesus Kristus. Mari kita juga meneladani Santo Basilius Agung dan sahabatnya Santo Gregorius dari Nazianze yang kita peringati hari ini. Keduanya merupakan rasul yang teguh dalam kehidupan rohani dan bersemangat dalam melawan para bid'ah pada saat itu. Keduanya merupakan pemikir dan pengkhotbah ulung yang mampu menguatkan iman. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.